Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau saya salam wajib dijawab nih. Jadi teman-teman wajib coba on-kan kameranya dulu sama on-kan mikrofonnya. Boleh? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu baru mantap. Nah, berhubung tadi MC memulai kegiatan kita dengan pantun, dan kebetulan saya suku Melayu, tak lengkap juga kalau tidak saya balas dengan pantun. Si anak raja, tangan menyambut, senyum terukir. Selamat datang dan salam hangat dari Sumut di kegiatan Gema Menuju Karir. Kalaulah Tuhan hendak mengukir, kikirlah kayu dengan kuat. Kalaulah Tuhan hendak berkarir, titilah karir dengan semangat. Nah, itu dari anak Melayu tuh. Baik, teman-teman, saya mohon izin kalau misalnya memang ada suara noise dan saya tidak pakai background, karena memang saya live Zoom-nya itu lewat tablet. Nah, mungkin yang tampilan desktop bisa pakai setelan background ya, tapi karena saya pakai tablet, tadi saya coba cari setting-settingannya belum ketemu. Jadi saya mohon izin kalau memang background terlihat, ya saya anggap sebagai hiburan mata teman-teman gitu. Oke. Saya cukup terima kasih banyak kepada para panitia yang telah mengundang saya. Salam hormat saya kalau saya menyebutnya dengan sebutan Ayahanda. Ayahanda Jazari Abdullah Hamid selaku pembina Genbi Sumut. Dan juga tadi bergabung dengan kita Mbak Fadila selaku koordinator wilayah Genbi Sumut. Ada Mas Dio selaku ketua umum Genbi Komisariat Puma. Dan terima kasih kepada Mbak Tania selaku ketua panitia. Dan terima kasih juga ada moderator Mbak Nesya dan MC Mbak Rizka. Nah teman-teman, hari ini kita bertemu untuk mengulik sedikit tentang seni membangun orang dalam berkarir. Nah, jadi teman-teman sudah berkenan untuk bergabung dengan kita dan berkenan untuk mendaftar. Sengaja memang saya request ada form pendaftaran yang berbentuk demografi, karena memang ini cukup penting, artinya memang seorang trainer itu sekaligus pengajar, dia juga harus tahu penelitian dan sering main ke lapangan. Nah, tadi saya sudah data, ada beberapa teman-teman yang perwakilan dari daerah yang mungkin kuliah di Medan atau kuliah di luar kota, ada dari Medan, Nia Selatan, Dairi, Batu, Langkat, Palalawan, Siantar, Tebing Tinggi, Karanganyar, Aceh, Semule, Toba, dan juga ada dari Malaysia. Nah, ini saya belum tahu nih apakah memang penduduk Malaysia atau orang Indonesia yang kuliah di Malaysia atau gimana gitu. Nanti coba kita bisa silaturahmi. Dan kenapa demografi ini penting, nanti teman-teman akan tahu inti dari pemaparan kita pada hari ini. Dan saya juga respect dan bersyukur banget karena yang mengikuti adalah usia produktif dari usia 19 tahun sampai 27 tahun. Kurang lebih pendaftar itu sekitar 147, yang sudah bergabung di kita 121 orang. Ya, kita doakan teman-teman yang belum bergabung, yang mungkin masih ada kesibukan atau kelewatan waktu, bisa cepat bergabung. Baik, kali ini kita membahas tentang seni membangun orang dalam berkarir, teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin bertanya, kok topiknya nyentrik banget gitu. Istilahnya kita kok membahas tentang orang dalam. Nah, nanti kita akan ulas lebih dalam di materi kita pada kali ini. Boleh next slide? Iya, teman-teman
salam kenal, saya Oka Guntur. Kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh moderator untuk background pendidikan saya di bidang psikologi. Fokus studi saya itu di bidang psikologi industri dan organisasi. Jadi mungkin bagi beberapa orang mungkin belum mengetahui tentang dunia psikologi, fokus studi industri organisasi itu kami lebih ke ranah perusahaan dan juga ranah organisasi baik profit ataupun non-profit. Jadi memang kualifikasi pendidikan saya itu lebih erat kaitannya dengan dunia perusahaan. Dan kebetulan profesi saya sebagai trainer dan profesional public speaker. Oke. Next slide. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang terkendala pada koneksi ataupun bahasa saya yang kurang jelas, boleh langsung di notate ya, biar kita bisa bahas lebih detail. Nah, yang sebelumnya, ya kebetulan saya juga saat ini dipercaya sebagai Direktur Utama PT Dwi Sati Cendekia Indonesia, salah satu perusahaan di bidang training dan e-working, dan ini pengalaman fungsional saya untuk di beberapa training. Jadi memang lebih banyak kegiatan saya itu training untuk korporasi, BUMN, BUMD, ataupun perusahaan swasta nasional. Dan sebenarnya hari ini saya itu lagi ada training untuk jajaran kepala sekolah sekota Tebing Tinggi, namun karena waktunya diundur, jadi tidak dilaksanakan pada hari ini. Dan karena memang beberapa hari yang lalu saya baru pulih dari sakit ya, 3 hari saya sakit. Jadi hari ini baru pulih dan alhamdulillah masih bisa bertemu dengan teman-teman walaupun di layar kaca masing-masing. Nah, ini pengalaman training saya salah satu instruktur di 2023 di PT Pemodalan Nasabah Madani PNM. Ini sebuah perusahaan di bawah naungan Bank BRI. Selanjutnya saya 2023 salah satu instruktur juga di Bank Sumut untuk melatih customer service di 30 cabang Bank Sumut. Selanjutnya 2023 juga saya salah satu instruktur di pemerintahan Kota Tebing Tinggi, khusus untuk sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, para aparatur sipil negara, dan juga saya salah satu instruktur 2023 di Balai Diklat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ada sekitar 60 orang yang mendapatkan sertifikat BNSP. Dan selanjutnya saya juga instruktur di 2022 di pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya juga saya salah satu instruktur di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk pelatihan digital keuangan ekonomi syariah. Dan selanjutnya saya 2022 juga salah satu instruktur di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, di mana saya melatih UMKM. Kalau di Kabupaten Padang Lawas Utara saya melatih istri bupati dan istri kepala dinas. Dan di Tapanuli Utara saya melatih untuk masyarakat luas khusus pemilik UMKM. Ada sekitar 60 UMKM binaan di bawah binaan dari Dinas Perindustrian Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dan saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang asalnya itu dari Tapanuli Utara. Nah, itu saya salam hangat untuk teman-teman dari Tapanuli Utara. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan saya untuk pelatihan istri bupati kemarin di Paluta. Lanjut. Ini beberapa dokumentasi untuk pelatihan di Bank Sumut, pelatihan ASN Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, di PNM dan di MPM. Oke, lanjut. Nah, ini kalau saya lagi pakai pakaian kebanggaan. Kebetulan saya suku Melayu, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, dalam pertemuan kali ini kita bahas tentang seni membangun orang dalam. Nah, ada 3
pertanyaan yang itu menjadi momok masyarakat luas, atau mungkin diri kita pribadi, yang itu menjadi sumber protes bagi kita semua. Momok yang pertama adalah, kenapa sih kok susah banget dapat kerja? Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman, wah ini susah banget dapat kerja. Kalau kita mau dapat kerja itu harus punya pengalaman minimal 2 tahun. Nah, kadang-kadang fresh graduate itu banyak yang protes. Gimana mau dapat kerja, sementara harus punya pengalaman 2 tahun. Nah, kan tujuan kerja supaya punya pengalaman. Nah, kalau nggak pernah diterima, berarti nggak pernah kerja. Sementara kita mau ngelamar lagi, ya minimal 2 tahun lagi pengalamannya. Jadi timbul satu momok, kenapa sih kok susah banget dapat kerja? Oke, lanjut next slide. Selanjutnya timbul pertanyaan lagi yang menjadi momok masyarakat. Emang benar ya harus pakai orang dalam? Ini momok yang kedua. Lanjut. Selanjutnya. Atau memang harus pakai uang atau nyogok? Nah, ketiga pertanyaan ini itu menjadi momok masyarakat paling dasar. Saking susahnya dapat kerja, timbullah 2 mindset, yaitu 1, harus punya orang dalam, yang kedua, harus punya uang atau nyogok. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mempunyai perspektif yang sama nggak? Atau pendapat yang sama? Ayo, bagi yang ada boleh open mic. Ada coach. Apa tuh? Cerita pengalaman coach ya. Dulu saya pernah coba di bank. Jadi saya udah coba masuk. Cuman di wawancara terakhir, beliau nanya tentang masalah pengalaman kerja. Iya, saya bilang kan karena posisi saya masih saat itu baru 1 tahun melamar kerja ya, saya dianggap cukup berpengalaman karena kualifikasi mereka itu minimal 2 tahun pengalaman kerja. Jadi ya hasil ya saya ditolak hanya karena itu. Jadi timbul pertanyaan lah, kenapa begini? Kalau kita nggak kerja, gimana berpengalaman? Sedangkan ya mau dapat pengalaman kerja ya wajib kerja dulu. Kan gitu, simpel. Nah itu coach. Oke, baik. Tadi saya nengokin videonya. Ini kayaknya manusia dari planet mana nih? Bisa seperti itu ya? Pakai apa ya? Stiker atau apa tuh? Oke, kita lanjut. Kita hargai dulu pertanyaan kita, simpel loh pertanyaannya. Ada ya, tadi yang merasakan hal yang sama seperti momok masyarakat pada umumnya. Ada juga tadi teman kita yang masukkan di kolom chat, itu benar harus pakai orang dalam dan lain-lain. Oke, kita lanjut next slide. Nah, teman-teman, diri kita itu dikuasai oleh 90-95% itu alam bawah sadar. Sementara kesadaran itu hanya kadarnya itu 5-10%. Nah, bisa saja topik ini itu berkenaan dengan alam bawah sadar kita yang selama ini pernah kita jalankan atau pernah kita lalui. Hanya saja kita memantik kesadaran 5-10% untuk pada topik ini. Jadi mungkin teman-teman akan tahu arahnya bagaimana ketika kita bahas secara detail di materi ini. Kenapa? Karena memang diri kita itu dikuasai oleh alam bawah sadar itu sampai dengan kadar 90-95%. Sementara kesadaran kita itu 5-10%. Nah, kita usahakan gimana 5-10% ini bisa optimal dalam pertemuan kali ini. Oke, lanjut. Nah, untuk learning purpose kita pada pertemuan kali ini, kita upayakan teman-teman sampai memahami, jadi sampai understanding.
Jadi teman-teman yang masih belum paham nanti boleh langsung tanyakan ke kita. Jangan segan-segan untuk bertanya. Saya lebih senang kalau misalnya teman-teman open mic. Kalaupun menyengkal dari pembicaraan saya juga tidak apa-apa. Atau kalau misalnya memang menunggu waktu sesi tanya jawab juga boleh. Yang paling penting, goal setting kita dari kegiatan ini teman-teman harus sampai paham. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, ada outcome learning kita. Yang pertama itu memahami siklus dunia kerja. Kita harus tahu siklus dunia kerja itu bagaimana sih. Yang kedua, memahami proses tanpa protes. Dan yang ketiga, memahami seni dalam relationship orang dalam. Nah, jadi kita katakan banyak banget anak muda itu pengen cara yang instan. Yang pertama. Yang kedua, ketika nanti jalannya terjal sedikit atau berat sedikit, dikit-dikit protes, sedikit-dikit protes. Padahal itu bagian dari sebuah proses. Nah, kenapa kadang-kadang banyak anak muda yang protes? Karena belum memahami siklus dunia kerja itu bagaimana. Makanya, seni dalam membangun relationship orang dalam itu penting, supaya apa? Meluruskan perspektif dan persepsi kita di dunia kerja. Kita lanjut. Mulai dengan sebuah pertanyaan. Teman-teman boleh open mic dulu. Nah, ini kali ini open mic lagi kita nih. Sudah? Nanti boleh jawab ya pertanyaan saya. Ada dua pilihan, teman-teman nanti boleh pilih salah satu. Lebih pilih pasangan cantik tapi bego, atau pintar tapi biasa aja. Ayo. Pintar tapi biasa saja. Pasangan cantik tapi bego atau pintar tapi biasa aja. Lebih pilih pasangan yang Pintar tapi pintar. Enggak, lebih milih pasangan yang jelek tapi otaknya biasa aja. lebih pilih pasangan yang jelek tapi otaknya biasa aja. Iya. Wah, kalau bagi gitu sepah dong itu namanya. Itu berarti pilihan ketiga. Pasangan cantik tapi bego, atau pasangan pintar tapi biasa aja. Tapi ada yang milih pasangan yang biasa aja tapi jelek. Oke, lanjut slide-nya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pengen pekerjaan berat tapi gajinya gede, atau pekerjaan ringan tapi gajinya standar? Pekerjaan berat tapi gaji gede. Pekerjaan berat tapi gaji gede. Pekerjaan ringan tapi gaji standar. Pekerjaan berat tapi gaji gede. Pekerjaan ringan tapi gaji gede, ada juga slide pekerjaan ringan tapi gaji standar. Pekerjaan ringan tapi gaji gede, coach. Oh iya, saya juga mau. Kalau pekerjaan ringan gaji gede ada nggak? Oke. Ada, nanti pilihan ketiga tuh saya buat ya. Oke, lanjut slide-nya. Nah, timbul lagi pertanyaan. Pengen punya atasan galak tapi mudah naikkan gaji, atau atasan ramah tapi pelit? Oh, ini ada tadi yang jawab. Coach, tadi saya pilih Yang ada nggak yang tidak bekerja tapi ada gajinya? Galak tapi mudah Masya Allah. Yang galak, coach. Galak. Galak, coach. Galak. Oke, lebih pilih atasan galak. Galak. Tapi mudah Yang lebih menaikkan galak, gaji. coach. Lebih milih yang Daripada pelit, atasan galak. walaupun ramah. Atasan galak, coach. Atasan ramah tapi Oke. Pelit. Ada lagi yang pilihan, atasan ramah tapi mudah naikkan gaji. Oh, itu saya juga mau tuh. Lanjut lagi.
Ada lagi atasan galak tapi pelit. Oh, mak. Oke. Gunung. Mendaki gunung, coach. Lebih Berjemur di pantai. Mendaki di gunung. Mendaki gunung, coach. atau mendaki di pantai. Mendaki gunung, coach. Oke. Daki gunung. Kalau daki gunung berarti gunungnya belum mandi tuh, makanya ada daki ya. Oh, mendaki gunung. Oke. Lanjut. Nah, punya rekanan yang bawel atau rekanan pendiam tapi ngomong di belakang. Punya rekanan bawel, coach. Tidak dua-duanya, coach. Yang bawel aja, lebih nggak bagus apa-apa. Dua-duanya. Nggak apa-apa, soalnya saya bawel Yang juga. Nggak dua-duanya, coach. nggak apa-apa bawel, soalnya saya bawel juga. Atau nggak dua-duanya. Enggak. Atau ada yang milih rekanan pendiam tapi ngomong di belakang. Tidak. Hancur Tidak. itu. Hancur. Oke, lanjut. Next slide. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan dengan mindset, teman-teman. Apa itu mindset? Yaitu seperangkat pikiran yang menentukan cara pandang dan tindakan kita. Jadi, kayak mana cara kita berpandangan, itu juga yang menentukan tindakan kita. Jadi, beberapa pertanyaan yang saya tanyakan tadi adalah seputar dengan mindset. Kita bisa beda pilihan, tapi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu semua balik ke persepsi masing-masing. Nah, orang dalam itu juga persepsi. Bagaimana cara berpandang dan dari sudut mana kita berpandang. Oke, lanjut. Dan kenapa mindset ini penting? Kita next slide. Next slide. Ya, halo. Masih suara saya?
Suara saya masuk ya? Terdengar coach, tapi agak berdua ya. Suara saya terdengar? Baik, sudah jelas coach. Oke, siap. Coba di slide sebelumnya. Slide sebelumnya dulu. Iya. Nah, kenapa itu penting tentang mindset? Ada mindset positif dan negatif. Satu slide setelah ini. Satu slide setelah ini. Untuk yang positif negatif. Ya, halo. Maaf coach, mungkin ada delay. Oh ya. Nah. Nah, artinya suara saya terdengar dengan jelas enggak ya? Terdengar suara saya? Oke. Nah, artinya untuk mindset itu mempengaruhi perspektif dan persepsi. Mindset itu mempengaruhi cara seseorang dalam bertindak dan menentukan nasib kini dan masa depan. Artinya, nasib kita hari ini dan nasib kita ke depan itu ditentukan oleh mindset kita. Balik lagi, untuk masalah orang dalam itu adalah tentang persepsi dan juga tentang perspektif, gitu ya. Nggak kedengaran? Maaf coach, mungkin suara di sekitar coach terlalu terdengar, jadi ketutupan suara coachnya. Ya, halo? Sudah lebih jelas coach. Terdengar dengan jelas? Halo? Sudah coach. Oke. Nah, artinya memang mindset itu mempengaruhi cara pandang kita dan menentukan sekali untuk nasib kini dan masa depan. Oke, next slide. Wisudawan Fakultas Psikologi di angkatan saya tahun 2018. Jadi biografi yang teman-teman lihat
yang tadi dibahas oleh atau yang saya sampaikan 2004, sebenarnya saya pikir jadi sebenarnya topik ini dan tentang kerja dengan biografi saya, tapi tepat di 2014 ketika dulu saya menghadapi sebuah cobaan. Belum next slide, jangan di next slide dulu. Nah, sebelumnya memang saya untuk di 2014 hanya sebagai penjaga parkir dan penjual sabun cair keliling, teman-teman. Jadi saya sedikit ambil sebuah kisahnya. Ini saya sengaja berbicara terbuka sama teman-teman supaya teman-teman tahu persepsi dan perspektif orang dalam itu gimana sih. Karena itu menjadi momok kita selama ini. Gitu ya. Oke. Kalau saya boleh akui, memang saya lahir dari keluarga yang berkecukupan. Itu perlu saya akui. Tetapi di tahun 2013 saya itu mendapatkan sebuah cobaan di mana saya harus jatuh pada titik nol saya dengan ibu saya karena memang kebetulan saya produk broken home. Nah, ini satu fakta bro. Saya merupakan produk broken home, artinya Buya dan Umi saya itu telah berpisah tahun 2005 atau 2006 ketika saya kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, saya dibesarkan dan diasuh oleh ibu saya yang saat itu masih sebagai tenaga honorer, dan ketika saya tamat sekolah, saya pernah menjadi penjaga parkir dan penjual sabun cair keliling sebelum saya diterima di beasiswa bidik misi. Jadi teman-teman yang mungkin anak Gen B, teman-teman kuliah dapat beasiswa dari Bank Indonesia, saya dari Kemendikbud Ristek Dikti dalam bentuk bidik misi yang sekarang mungkin namanya itu KIP ya namanya sekarang. Saya mulai merintis karir saya itu sejak semester 3. Ya. Jadi saya mulai merintis karir saya di semester 3 dan sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan pekerjaan baik dari Buya saya atau dari Umi saya. Artinya semua yang saya torehkan adalah perjalanan saya hingga pada titik ini. Artinya memang kalau teman-teman pernah merasa lonely, artinya kita sendiri dalam hidup, ya begitulah saya ketika merintis karir. 3 pertanyaan yang tadi, yang jadi momok masyarakat paling dasar, itulah menjadi momok saya dulu. 1, pasti susah dapat kerja, karena kerja harus pakai orang dalam, dan sementara saya tidak punya orang dalam. Kerja harus pakai Nyogo, sementara saya ini tentang orang dalam itu bagaimana kita bisa merintis, membangun orang dalam untuk masa depan kita. Nah, jadi kalau itu terjadi tahun 2013-2014 berarti sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, sampai Allah mengangkat derajat saya hingga saya punya 2 perusahaan, satu dalam bentuk CV dan satu dalam bentuk PT, yang kedua-duanya saya menjabat sebagai direktur utama dan juga saya memiliki beberapa klien korporasi yang sampai saat ini sudah kontrak lebih dari 2 tahun. Nah, boleh panitia dimunculkan video singkatnya ketika saya memberikan kata sambutan tahun 2018? Dimunculkan dulu videonya. Aduh, mana nih?
Nah, ini teman-teman ada sebuah cuplikan video sedikit singkat ketika saya memberikan kata ketika saya membuat ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang berkembang dan terus-menerus bergerak menjadi negara yang maju. Saya membaca salah satu tulisan yang ditulis oleh salah satu dosen di Sumatera Utara yang bernama Pak Mula Sigoro. Mungkin Bapak Ibu dosen kenal dengan Bapak Mula Sigoro. Beliau mengatakan pada tahun 2040 Sumatera Utara membutuhkan lebih dari 15.000 PhD atau tenaga ahli profesional di bidangnya. Yang artinya apa? Di tahun 2040 kalau kita bayangkan di umur kita saat ini, itu berkisar 42 tahun sampai 45 tahun. Kalau kita bisa simpulkan, harapan Indonesia, terlebih lagi harapan Sumatera Utara pada tahun 2040 adalah kita. Nggak kedengaran suaranya, Coach. Ya, tadi sedikit video cuplikan ketika saya memberikan kata sambutan waktu saya yudisium. Dan by the way, di tahun itu juga saya baru jabarkan bahwasannya saya anak broken home, saya mantan penjaga parkir, dan struggle saya di waktu kuliah, itu saya ceritakan ketika yudisium. Dan banyak dosen-dosen saya yang tidak menyangka, karena selama ini mungkin mereka lihat Guntur adalah orang yang selalu berpakaian rapi, dan juga punya karir yang baik di lembaga training, dan punya nilai yang baik. Mereka pikir saya berasal dari keluarga yang adem ayem, dan punya privilege gede. Kenapa teman-teman? Karena saya tidak pernah menganggarkan kesusahan saya. Jadi, anak muda sekarang itu banyak mungkin yang mengeluh pada susahnya. Saya tidak pernah mengeluh ketika saya susah. Itu yang pertama. Jadi, kalau kita pengen berhasil di dunia kerja, cukup tunjukkan apa keunggulan kita, bukan kelemahan kita. Kelemahan itu cukup kita yang tahu. Yang kita jual kepada orang lain adalah kelebihan kita. Itu. Jadi, memang selama ini saya tidak pernah mengatakan kesusahan saya seperti ini. Oh, orang tua saya seperti ini, tolong kasihani saya. Itu tidak pernah saya lakukan. Oke, lanjut ke next slide. Dan ibu saya dulu pernah mengatakan, Guntur harus bersyukur ketika satu hari Guntur mengajar itu setara dengan gaji Umi 3 bulan. Karena saat itu Umi saya itu gajinya hanya 1 juta per bulan sebagai tenaga honorer. Sementara jasa saya untuk mengajar di corporate per 2 jam itu 2.500.000 sampai 3 juta. Lanjut. Dan ini kemarin baru penawaran, dan insya Allah minggu depan saya ngisi di PNM kembali untuk full day dari jam 9 sampai jam 3 sore, gaji saya 6 juta. Nah, artinya itu balik lagi saya disindir sama Umi saya. Mungkin Umi saya kerja 2 bulan, saya kerja 1 hari gaji 6 juta. Nah, tapi teman-teman, balik lagi saya katakan, yang mungkin teman-teman lihat hari ini, itu adalah hal yang saya rintis dari dulu. Tapi ini kita belum masuk ke inti materinya. Nanti saya akan sampaikan apa sih sebenarnya kuncinya. Karena memang selama ini saya lebih mendalami tentang kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Nah, kita lanjut. Nah, ada tentang magnet rezeki. Ya, kalau misalnya tentang orang dalam. Ada 2 hal yang harus kita
Yang pertama adalah hablum minallah dan nas. Hablum minallah itu apa? Mungkin ini bahasa sedikit Islami ya, tapi mungkin bagi teman-teman yang berbeda keyakinan dan berbeda agama boleh disesuaikan kepada sesama manusia. Saya boleh ya, nggak nyampe 5 menit deh. Baik, teman-teman, sebentar ya. Materinya sebentar. Pinjam dulu saya. Oke. Halo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Coach. Sudah terdengar. Sudah ya. Oke. Saya mohon izin sedikit kalau sedikit bergeser karena lokasi sedikit bising. Oke, kita lanjut. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hablum minallah dan yang kedua adalah hablum minannas. Mungkin ini sedikit bahasa agamais, tapi ini sebenarnya menjadi kunci teman-teman untuk paket rezeki. Jadi sebenarnya kita katakan peran orang dalam itu adalah orang yang membantu kita itu punya rezeki. Sesederhananya itu. Nah, kebanyakan beberapa orang tentang makna hablum minallah itu banyak sudah kita ketahui, tapi kebanyakan anak muda itu lebih banyak keceliknya itu di bagian hablum minannas. Nah, ini saya sedikit sampaikan sebuah historical saya. Saya jarang sekali meminta proyek kepada orang lain. Satu. Yang kedua, saya jarang untuk menetapkan tarif saya. Kebanyakan saya bekerja adalah hasil dari tawaran orang lain. Dan ketika negosiasi, saya selalu bertanya kira-kira budget dari yang mereka berapa. Dan di slide sebelumnya, yang mungkin teman-teman lihat 3 juta per 2 jam atau 6 juta per 5 jam, itu adalah tawaran dari mereka, bukan tawaran dari saya. Nah, mungkin kalau misalnya saya udah merasa cukup, ya saya ambil. Sesederhana itu. Tapi, apakah kita katakan itu dari orang dalam? Yes. Apakah orang dalam itu adalah keluarga saya? Tidak. Apakah orang dalam itu yang menawarkan kerjaan itu adalah sedarah dengan saya? Juga tidak. Nah, jadi selama ini yang saya lakukan apa? Memperbaiki hablum minannas saya dan juga memperbaiki hablum minallah saya. Nah, rezeki itu memang Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memutuskan. Tetapi ada satu pola rezeki itu memang disalurkan oleh sesama manusia.
Nah, dengan kondisi sosial saat ini anak muda yang sedikit bergesekan dengan sesama generasinya itu malah membuat satu aspek negatif untuk jangka panjang. Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, saya pengen tanya ke teman-teman, siapa yang punya kontak person di atas punya saya kasih hadiah. Saya punya kontak telepon itu 6.454 orang, dan kontak WA saya itu 3.631 orang. Ada yang lebih dari saya kasih hadiah. 100.000 saya transfer. Ayo. Yang punya kontak WA lebih dari 3.631, saya transfer uang 100.000 cash. Selesai kegiatan langsung saya transfer. Ada? Ayo. Ada? Nah, Sepertinya nggak ada loh, Coach. Sepertinya nggak ada. Oke. Teman-teman, ada memang satu quotes yang mungkin teman-teman sanadnya itu kalau nggak YouTube, TikTok, atau Reels Instagram ya. Ada satu quotes mengatakan seperti ini. Tidak perlu banyak teman, tapi hanya kuantitas. Lebih baik punya sedikit teman, tapi berkualitas. Saya sependapat, tapi jangan salah tafsir, teman-teman. Kenapa jangan salah tafsir? Untuk hubungan personal yang sifatnya privatif, boleh teman-teman punya teman yang sedikit. Tapi kalau untuk masalah karir dan pekerjaan, jangan pernah punya teman sedikit. Jadi, orang dalam yang saya maksud adalah gimana teman-teman menjadi orang yang independen, menjadi orang yang menjadi rebutan dalam dunia kerja, dan teman-teman harus punya banyak lubang. Teman-teman itu harus punya banyak teman. Saya 9 tahun di Pramuka, kami diajari untuk bagaimana anjang sana. Ketika kami dulu berkemah, itu selalu disampaikan oleh pelatih kami. Satu hari wajib ketemu 10 orang teman baru, catat WA-nya, catat alamatnya, dan lain-lain. Nah, sampai sekarang itu saya budayakan. Sampai terkumpul saya silaturahmi secara aktif kepada 3.631 orang update hari ini ya. Nah, artinya itu yang menjadi jawaban kenapa saya tidak pernah meminta proyek. Saya cukup ucapkan apa potensi diri saya saja. Saya publis potensi diri saya. Ketika ada teman saya yang bekerja pada satu corporate, dia butuh jasa saya, dia akan calling saya. Nah, artinya kalau kita mau mempunyai orang dalam tanpa keluarga, tanpa ikatan darah, perbaikilah hablum minannas kita. Kalau memang kontak person kita hanya 50 orang, berarti selama ini kita hanya silaturahmi kepada 50 orang saja. Ya, kita hanya punya 50 lubang. Saya punya 3.631 lubang. Itu yang menyebabkan saya jarang minta pekerjaan. Kadang-kadang mahasiswa kan selalu mengatakan, Bang, ada kerjaan enggak? Nah, kalau saya dulu meminta pekerjaan sama senior, nggak seperti itu caranya. Bang, saya lulusan psikologi, concern saya di bidang training, fokusnya di bidang emosional spiritual, kira-kira ada nggak pekerjaan yang cocok di perusahaan untuk saya? Nah, itu cara saya dulu. Jadi, kita katakan, gimana caranya kita punya orang dalam adalah memperbaiki silaturahmi dan komunikasi kita sesama manusia. Nah, saya pernah trial kepada beberapa mahasiswa, saya tanyakan berapa isi kontak WA? 30 orang. Oke, kalau seandainya kamu butuh kerja, kira-kira di antara 30 itu siapa yang bisa nolong kamu? Tidak ada. Ya, karena ya kami segenerasi semua, Mas. Sama-sama pencari kerja. Nah, disitulah kendalanya, teman-teman. Itu. Jadi,
bagi teman-teman yang masih aktif di organisasi, teman-teman yang masih aktif kuliah, teman-teman harus bisa membangun silaturahmi baik kepada satu generasi. Oke, di waktu kita sama-sama pendidikan, memang kita belum jadi apa-apa. Tapi ketika nanti kita tamat, pasti ada teman kita yang jadi orang. Kalau kita di dunia karir, ada namanya portofolio, ada namanya privilege. Saya mendapatkan keuntungan portofolio, saya dapat. Saya keuntungan privilege juga saya dapat. Kenapa? Rata-rata training yang saya lakukan itu adalah tawaran dari senior-senior saya. Nah, kalau saya boleh ucapkan, yang tawaran 6 juta untuk minggu depan, itu tawaran dari senior saya di bidang psikologi UMA. Nah, ini saya bicara terbuka supaya teman-teman juga lebih tahu, gitu, lebih aware. Kenapa sih kita penting silaturahmi sama senior? Kenapa sih kita penting untuk silaturahmi sesama generasi kita? Atau kenapa sih kita penting untuk berperilaku ramah dan bijaksana sama junior? Karena dunia kerja tidak ada cerita siapa yang paling tua, siapa yang paling muda. Ketika dia nanti suatu saat bisa berhasil, selama ini kita komunikasinya bagus dengan dia, dia akan bantu kita. Nah, saya punya salah satu anak didik dan adik letting saya. Kalau mungkin anak UMA tahu, lulusan Fakultas Ekonomi yang lulus sarjana, lulus Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Sekarang dia dinas di Polda, pangkatnya Ibda, Inspektur Polisi 2, namanya Nur Alfidah Tarigan. Nah, itu tahun 2021 pernah diskusi sama saya tentang dunia kerja sampai nangis. Cuman dari dulu saya bimbing sampai sekarang ketika dia penempatan di perwira di Polda, dia tidak sombong sama saya. Nah, itulah pentingnya kita silaturahmi. Walaupun kita tahu si kawan ini junior kita, tapi kita nggak boleh sombong, teman-teman. Bisa saja dalam satu kondisi dia berhasil duluan dan posisi dia lebih tinggi daripada kita, tapi karena silaturahmi selama ini kita bagus, tidak pernah menjengkali dia, tidak pernah toksik sama dia, tidak pernah menghina, di situ dia mau untuk bantu kita. Dan tahu tidak teman-teman, bahwasanya Mbak Fida itu dia dipindah tugaskan ke bidang SDM tentang rekrutmen kepolisian. Dan kemarin dia katakan, Mas, kalau saya sudah penempatan di bidang SDM, kami butuh trainer, Mas saya ajak join di Polda. Kenapa itu bisa terjadi kalau bukan karena silaturahmi? Hubungan saudara tidak, hubungan darah tidak, tapi hanya satu alma mater, dia juga berperan sebagai orang dalam kita. Paham ya sampai sini ya? Jadi jangan berkonotasi negatif dulu tentang orang dalam. Kenapa? Seni membangun orang dalam itu penting, teman-teman. Supaya apa? Teman-teman dalam berkarir itu tidak sendirian. Teman-teman selalu ada aja yang bantu. Tapi caranya gimana? Hablum minallahnya diperbaiki karena rezekinya dari Tuhan. Hablum minannasnya diperbaiki karena jalur rezeki perantaranya dari manusia. Oke, paham ya? Jadi bagi yang masih senior, yang udah jadi senior, jangan sombong sama junior. Yang masih jadi junior, jangan pernah berhenti untuk belajar sama senior. Kenapa? Ketika nanti kita sama-sama sudah tamat, sudah selesai, pasti bantu-bantu. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini Instagram saya. Next slide lagi. Nah, untuk seni membangun orang dalam, yang pertama adalah biasakan memberi tanpa meminta. Itu yang saya selalu rintis dulu. Memberi ini bukan dalam artian uang ya teman-teman. Bukan hanya itu. Dulu, dosen saya itu sering banget minta tolong sama saya untuk merapikan berkas mereka, untuk mengaudit segala kerja mereka, itu saya bantu. Dan ketika tadi teman-teman lihat foto saya waktu ngasih kata sambutan, ada di sebelah kanan saya, itu namanya Pak Dr. Syafri Zaldi. Beliau adalah orang yang merekomendasikan saya untuk menggantikan posisi dia sebagai Kepala HR di Sumbagut tahun 2019. Jadi saya menggantikan posisi beliau saat itu.
Kenapa? Karena selama saya mahasiswa, saya banyak membantu beliau dalam segi pekerjaannya. Nah, kendala pada mahasiswa saat ini kebanyakan adalah berhitung-hitung ketika nggak ada uangnya dia nggak mau lakukan. Ayo, jangan seperti itu. Kenapa? Kita harus meninggalkan kesan yang baik kepada semua orang. Apapun sukunya, apapun profesinya, apapun tingkatan pendidikannya, dan apapun agamanya. Jadi biasakan memberi tanpa meminta. Pertanyaannya, apakah itu berkontribusi untuk baik kepada saya? Yes. Teman-teman, selama saya berkarir saya tidak pernah nyogok, dan yang menawari saya kerjaan tidak pernah meminta imbalan. Biasanya ada tuh, berapa nilai proyeknya? 6 juta. Ya udah gue nanti yang kamu tanda tangani 6 juta, yang kamu terima 3 juta ya, 3 juta sama kami. Berarti mereka meminta imbalan. Tapi selama saya berkarir, orang yang memberikan saya pekerjaan tidak pernah meminta atau memotong haknya saya. Kenapa? Karena dari dulu saya membiasakan saya beri tanpa saya minta apapun. Oke, ini dampaknya nanti jangka panjang, teman-teman. Oke, lanjut next slide. Nah, the power of orang dalam, keuntungannya apa? Ya jalurnya lebih singkat. Selesai. Karena di Indonesia banyak orang yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi, tapi dia bisa masuk karena peran orang dalam. Dan balik lagi, apakah orang dalam itu harus satu keluarga? Tidak. Harus satu darah? Tidak. Kita bisa sama-sama satu angkatan waktu di Genbi, teman kita jadi orang dalam. Dan kenapa dia tidak ragu dengan kita? Karena dia tahu diri kita sejak dulu gimana. Profesionalnya kita gimana. Pemahaman kita gimana. Kecerdasan, kepintaran kita gimana. Kejujuran kita gimana. Makanya rata-rata orang dalam itu jarang lebih sering untuk menawari daripada kita yang meminta. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mudah di dunia kerja, perbaikilah silaturahmi dengan banyak orang, siapapun itu. Nah, karena kita katakan ada jalan yang lebih singkat, tapi juga cenderung baik. Kenapa? Karena selama ini kita sudah kenal dia dari lama. Tuh. Dan kenapa ini penting, teman-teman? Jadi begini, sekarang di dunia perusahaan, apalagi di perusahaan menengah kecil dan ke bawah, itu rata-rata rekrutmennya internal. Rekrutmen itu terbagi dua, ada eksternal, ada internal. Kalau teman-teman itu bekerja di perbankan, ada satu surat pernyataan tidak memiliki saudara atau keluarga di perusahaan ini. Itu supaya apa? Supaya tidak terjadi KKN. Tetapi kita katakan, apakah kita nggak boleh punya teman di bank itu? Boleh. Apakah teman kita bisa jadi orang dalam kita? Bisa. Apakah sifatnya orang dalam untuk menjanjikan kelulusan? Belum tentu. Tapi setidaknya mempermudah mendapatkan informasi, mempermudah regulasi, itu peran teman-teman kita. Dan ada langkah yang lebih mudah disajikan sama teman-teman kita untuk memudahkan kita. Itulah peran orang dalam. Tapi kalau itu bisa terwujud hanya dengan cara silaturahminya bagus. Banyak banget anak organisasi yang ketika bekerja susah mendapatkan pekerjaan karena selama ini yang dia bangun adalah jubah senioritasnya. Nanti saksiin, ketika jubah senioritas terlalu dibawa-bawa, junior jengkel sama seniornya saat dia menjabat, ketika junior menjadi orang, senior butuh sesuatu, pasti kita tidak akan mau bantu, betul? Betul. Karena apa? Karena kesan buruk yang ditinggalkan kepada kita. Makanya mau di posisi apapun kita, jangan pernah tinggalkan kesan yang buruk. Tinggalkanlah kesan yang baik. Kenapa? Ketika dunia kerja pasti kita saling tolong-menolong, bahu-membahu. Oke, lanjut. Next slide. Nah, kenapa? Faktanya itu tingkat pengangguran di Indonesia itu tinggi, tapi HRD juga sulit mencari tenaga kerja. Jadi di Indonesia memang tingkat pengangguran tinggi, teman-teman.
Tapi para HRD juga sulit mencari tenaga kerja. Mungkin sedikit kontradiktif, tapi itulah faktanya. Oke, lanjut. Kenapa demikian? Nah, ini teman-teman harus tahu fakta prinsip HRD. Lanjut, next slide. Karena HRD itu prinsipnya adalah the right mind and on the right place. Menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Nah, itu prinsip HRD. Jadi HRD itu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Oke, next slide. Nah, kalau begitu, gimana sih sikap yang harus kita lakukan? Gitu. Jadikanlah diri kita menjadi orang yang paling tepat, bangun sejak dini agar orang lain menjadi orang dalam kita. Nah, kita belajar untuk mendapatkan kompetensi yang tepat. Kita gabung di Genbi untuk mendapatkan teman-teman yang tepat, wadah yang tepat, dan itu harus kita bangun sejak dini. Jangan teman-teman gabung di Genbi atau gabung di satu wadah ataupun organisasi hanya untuk nimprong doang. Yes, selamatnya ketika masa itu doang. Tapi di masa yang akan datang, teman-teman susah selamat. Jadi kalau misalnya memang Genbi dianggap wadah yang paling tepat, perbaikilah hubungan kita kepada senior. Perbaiki hubungan kita sesama satu angkatan. Perbaiki hubungan kita sesama junior kita. Karena apa? Teman-teman yang menjadi pimpinan-pimpinan yang akan datang bisa saja satu di antara kita. Dan bisa saja ketika nanti rezeki teman kita bagus, malah bisa menularkan rezeki kepada kita juga. Memang kita tidak sedarah, memang kita nggak satu keluarga, kita nggak saudara, tapi kita satu alma mater, sama-sama anak UMA atau sama-sama anak Genbi. Oke. Dan kenapa di seminar kali ini saya buatkan demografi supaya teman-teman tahu di dalam grup itu banyak beberapa perwakilan di beberapa kabupaten kota di Indonesia. Artinya teman-teman silakan selesai dari sini silaturahmi kepada temannya masing-masing. Silaturahmi lewat WA. Kalau bisa sampai nanti berkarir. Jadi ketika teman-teman nanti mau ke Makassar, teman-teman sudah punya teman. Teman-teman mau ke Aceh, punya teman. Yang Aceh mau ke Medan, sudah punya teman. Jadi silaturahmilah mulai dari sekarang. Dan jadikanlah diri kita sebagai orang yang paling tepat. Lanjut. Next slide. Dan gimana? Pertanyaannya, sudah bisakah kita mulai dari hari ini memperbaiki hablum minanas kita? Ayo, saya pengen nanya pada teman-teman sebenarnya. Mulai dari hari ini kira-kira bisa nggak diperbaiki hablum minanasnya? Dengan beberapa poin-poin kritis yang saya sampaikan dari tadi. Ayo. Bisa enggak? Ayo. Bisakah kita mulai hari ini untuk memperbaiki hablum minanas kita? Kita lanjut, next slide. Nah, apabila ke depan kita bisa membangun hal ini, mulai dari hari ini, nanti kita akan rasakan rezeki yang hadir tanpa dijemput. Kalau seandainya teman-teman sudah bisa membangun hablum minanasnya hari ini, ke yang jangka yang akan datang, nanti teman-teman rasakan 2-3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, di mana rezeki yang hadir itu tanpa kita jemput. Artinya kita nggak sulit mencari rezeki, rezeki itu datang ke kita. Oke, lanjut. Next slide. Nah, kenapa? Karena sebuah kata kunci sukses, teman-teman, kerja keras, konsisten, persisten, dan achieve goal adalah level terbawah. Jadi ini banyak para pembicara tidak ucapkan, tapi ini sebenarnya adalah rumus pengusaha. Kerja keras itu, konsisten itu, persisten itu, dan achieve goal itu adalah level terbawah.
Namun orang yang sukses itu yang mengambil keputusan yang tidak wajar dan meyakinkan keputusan itu dapat diterima oleh orang lain, baru mulai kerja keras. Itu orang sukses. Jadi beda persepsinya. Kalau teman-teman males, teman-teman nggak mau kerja keras, teman-teman tidak konsisten, itu nggak akan sukses. Itu bisa dijamin nggak akan sukses. Kenapa? Yang kerja keras saja itu level terbawah kadarnya. Yang konsisten saja itu kadar terbawah. Yang persisten aja itu masih level terbawah. Yang udah mendapatkan achieve goal itu masih level terbawah. Sama misalnya teman-teman yang kuliah pengen jadi lulusan terbaik, berarti achieve goal. Itu masih level terbawah, teman-teman. Konsisten kita belajar itu masih level terbawah. Giatnya kita bekerja masih level terbawah. Tapi yang orang yang beneran sukses yang jarang disampaikan sama para pembicara adalah mengambil keputusan yang tidak wajar pada hari ini dan meyakinkan keputusan itu dapat diterima orang lain. Mungkin orang lain berpikir, ngapain si Guntur ini punya kontak WA kok kayak sosial media? Yes, itu keputusan yang tidak wajar. Apakah saya capek berkontak WA setiap hari? Yes, itu capek. Tapi pertanyaannya apa benefit yang saya dapatkan dari saya banyak silaturahmi dengan banyak orang? Artinya memutuskan keputusan yang tidak wajar dan meyakinkan keputusan itu dapat diterima oleh orang lain secara silaturahmi, baru saya mulai kerja keras, itu baru namanya orang sukses. Jadi kunci sukses itu, kalau teman-teman mematokkan kunci sukses itu yang penting kerja keras, konsisten, persisten, dan achieve goal, itu adalah level terbawah. Itu bukan level teratas. Makanya saya katakan jangan pernah bangga dengan predikat kita hari ini. Kenapa? Karena banyak kok lulusan terbaik yang tidak dapat kerja. Banyak kok yang lulusan terbaik malu menunjukkan sertifikat lulusan terbaiknya. Karena apa? Karena dia hanya berpikir, aku harus capai pada titik ini. No, bukan itu. Tapi orang sukses menentukan keputusan, mengambil keputusan yang tidak wajar dibandingkan orang lain, tapi bisa meyakini orang lain, itu keputusan bisa diterima sama orang lain. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya nanti, ini kan saya share ya ke panitia slide ini. Nanti teman-teman boleh pelajari di rumah, gimana overview lagi. Mulai hari ini perbaiki hablum minannasnya, perbaiki hablum minallahnya. Kalau teman-teman di Genbi, bertemu dengan orang-orang hebat, silaturahmi, jangan pernah jaga jarak. Walaupun beasiswa hanya 1 tahun atau 2 tahun, walaupun niatan hati hanya untuk supaya uang kuliah bisa teringankan, itu masih hal yang kecil dibandingkan investasi yang lebih besar. Itu. Oke? Kita lanjut. Next slide. Dan demikianlah seni membangun orang dalam berkarir. Kalau memang ada waktu, boleh kita untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Baik, hadirin sekalian. Nah, pasti setelah pemaparan materi yang dilakukan oleh Coach Ika hari ini, pasti pemikiran kita udah pada terbuka-terbuka, ya kan? Nah, maka dari itu, selanjutnya adalah saya membuka sesi tanya jawab kepada para hadirin sekalian. Dipersilakan untuk 5 penanya. Bisa raise hand ya. Oke, baik. Kepada Muhammad Babu Septio, silakan. Kedengaran suara saya? Ya, dengar. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Universitas Negeri Medan. Nah, di sini jadi gini, misalnya
ada seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, dia ini orang dalam. Nah, tapi kriteria dan spesifikasi seseorang ini tidak memenuhi kriteria dari perusahaan tersebut atau pemerintahan. Jadi dia masuk ke perusahaan tersebut. Jadi, dia sistem yang ada di dalam perusahaan atau pemerintahan tersebut, coach. Contohnya misalnya nih, ada orang daftar polisi. Ini orang yang daftar polisi pakai orang dalam. Itu pengalaman teman saya ya. Jadi si seorang pendaftar ini tidak memenuhi kriteria polisi gitu, coach. Jadi itu ya, itu dapat merusak sistem pemerintahan atau sistem kepolisian gitu, coach. Nah, itu gimana tanggapannya, coach? Baik. Terima kasih, coach. Baik, terima kasih Mas Bagus Septio ya. Cuman yang kedengaran saya agak menggema jadi kurang jelas. Moderator boleh bantu saya untuk lebih jernihkan lagi kira-kira tadi kisah dan pertanyaannya apa ya? Tadi soalnya agak menggema dan kurang jelas suaranya. Mohon maaf kepada penanya, bisa nggak diulangi lagi? Tapi mikrofonnya dideketin. Karena emang kurang jelas tadi. Oke, saya ulang ya pertanyaannya. Oke. Jadi gini, misalnya ada seseorang yang ingin mendaftar pekerjaan. Nah, seseorang ini mempunyai orang dalam atau kenalan gitu kan. Terus dengan mudah dia masuk gitu. Tetapi seseorang yang daftar ini dia tidak memenuhi kriteria dari perusahaan tersebut gitu. Tapi dia masuk karena ada orang dalam. Nah, hal-hal seperti itu apakah tidak dapat merusak sistem perusahaannya? Itu sih pertanyaannya. Itu aja. Gimana moderator, jelaskan? Ya, Baik, jelas Mas. Jadi pertanyaannya adalah, jikalau mereka masuk ke perusahaan yang tidak memenuhi persyaratannya ataupun kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, apakah itu tidak akan merusak sistem perusahaan tersebut? Benar? Betul. Silakan, Coach. Oke, langsung saya jawab. Ya. Kalau tadi pertanyaannya, apakah kalau kasusnya seperti itu merusak sistem regulasi rekrutmen? Pertanyaannya dan jawabannya adalah yes, merusak. Nah, cuman artinya begini teman-teman. Ada persepsi, ada perspektif. Kita katakan banyak orang yang cukup memenuhi kualifikasi, tapi tidak bisa masuk ke dunia pekerjaan karena dia tidak punya orang dalam. Betul ya? Nah, artinya itu balik ke kesadaran kita. Kalau memang kita punya suatu kualifikasi, berarti kita juga harus punya orang dalam. Tapi seni membangunnya gimana? Yang kita tunjukkan itu bukan kita cari muka, tidak. Tapi menunjukkan kompetensi kita apa. Karena di era sekarang, itu semua kompetensi penting. Semua kompetensi itu penting. Artinya banyak perusahaan yang butuh kompetensi seseorang. Walaupun kita katakan banyak yang masuk ke perusahaan itu tidak sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Banyak. Saya selama saya mentraining corporate, banyak banget corporate itu mengeluh. Karyawan tidak menjiwai pekerjaannya, karyawan tidak loyal, dan lain-lain. Bisa saja orang-orang itu adalah orang-orang titipan dari orang dalam yang
proses masuknya itu pakai sogok menyogok ataupun yang berhubungan dengan kerabat atau keluarga. Nah, kita katakan, jangankan orang, kalau misalnya orang yang nggak punya kompetensi dan nggak punya keahlian saja bisa masuk lewat orang dalam, konon lagi orang yang punya kompetensi. Hanya saja kan sekarang yang menjadi titik kritisnya adalah banyak orang-orang yang punya kompetensi malah nggak selamat gara-gara nggak punya orang dalam. Nah, itu yang harus kita bangun, teman-teman. Saya pribadi juga mengakui, saya ngerasanya potensi saya, kalau saya tidak bisa fight, tapi kalau saya bisa ajak silaturahmi orang terkait yang tahu tentang diri saya, tentang kemampuan saya, maka dia adalah orang dalam saya. Contoh misalnya, ketika saya jadi HR dulu, itu Pak Safrizaldi nasihati saya seperti ini. Guntur, kamu menggantikan posisi saya tidak minta apa-apa. Ketika kamu nanti menjabat, 95% keputusanmu untuk meluluskan orang dalam bekerja, itu berada pada pulpenmu. Bantulah orang lain tanpa juga kamu minta apa-apa. Jadi ketika saya membantu kamu, Gun, saya nggak minta apa-apa, tolong ketika kamu bantu orang lain, jangan minta apa-apa. Bantu orang yang membutuhkan. Nah, saat itu, ketika saya jadi HR, tidak ada saudara saya yang saya masukin kerja. Tapi siapa yang lebih sering saya masukin kerja? Orang-orang yang sudah punya tanggungan, orang-orang yang sudah punya keluarga. Nah, kalau misalnya, apakah ada kenalan saya yang saya masukin? Ada. Karena dia kenal baik dengan saya tahu diri dia, ya saya masukin. Kenapa? Kalau teman-teman masuk dunia kerja pakai jalur orang dalam tapi tidak pakai uang, berarti yang dijaga cukup dengan nama baik. Artinya sajikanlah itu bahwasanya kita orang yang amanah untuk bisa bergabung, untuk menjaga nama baiknya. Kenapa? Ketika kita berhasil pada satu pekerjaan, orang yang masuk kan kita juga bangga. Itu. Kalau ditanya apakah peran orang dalam ini ada segi merusaknya? Yes. Kalau peristiwanya seperti Mas katakan tadi, apakah itu merusak, Mas? Merusak. Itulah yang harus kita sebenarnya perangi sama-sama, tapi perangnya itu tidak dengan protes. Kalau memang orang yang tidak mampu saja itu bisa masuk atau tidak memenuhi kualifikasi bisa masuk, masa saya yang punya kualifikasi nggak bisa masuk? Tapi kalau kita tahu kelemahan kita ada pada orang dalam, ayo perbaiki komunikasi kita, perbaiki silaturahmi kita sama orang lain, supaya kemampuan spesialnya diri kita ini bisa diketahui oleh orang tersebut. Nah, di situ dia. Jadi, saya selalu sampaikan kalau masalah orang dalam kita nggak perlu protes, nikmati prosesnya, tapi yang paling penting adalah tunjukkan spesialnya diri kita di mata orang lain lewat silaturahmi, lewat hubungan baik kepada dia. Nanti rezeki itu pasti ke kita. Kenapa? Mau dia pimpinan sekalipun, pasti akan memberikan kepada orang yang lebih baik. Tapi dia butuh alasan. Kenapa saya harus bantu kamu? Kalau kamu tipikalnya suka bantu orang lain tanpa meminta, oke, saya akan bantu kamu. Kenapa sekarang orang kok susah bantu cuma-cuma, teman-teman? Kenapa? Karena ketika kita sudah membantu orang itu malah menggunakan jabatannya untuk kepentingannya pribadi. Di situ orang malas bantu secara cuma-cuma. Tapi kalau sudah dilihatnya satu orang dibantu dia secara cuma-cuma, tapi dia yang dibantu ini juga membantu orang lain secara cuma-cuma, dia pasti lebih bangga dengan itu. Nah, itu kurang lebihnya, Mas Septo. Oke, sudah cukup jelas? Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas jawabannya? Terima kasih, Coach. Sudah sangat jelas jawabannya. Baik, kepada penanya selanjutnya, Jihan, bisa dipersilakan. Mbak moderator, itu ada pertanyaan dari Mbak Aulia.
di kolom chat. Tadi coach Charlie dulu yang raise hand-nya. Gimana? Tadi saudara Charlie dulu yang bantu. Oke, siap, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Candi Sian dari Genbi ini. Sebelumnya saya agak ragu menyampaikan ini, tapi karena ini cukup berseberangan dengan yang disampaikan oleh pemateri hari ini ya. Kalau kita buka topik ya, ini tentang orang dalam dan tanpa dijelaskan, kita sudah tahu orang dalam itu apa. Karena selama 32 tahun tentang orang dalam ini sudah diimplikasikan di Indonesia sendiri. Nah, aku cuma mikir gini, kalau memang kita kembali ke khilafah yang lalu dan orang dalam ini benar-benar dilakukan oleh seluruh instansi dan bahkan seluruh sistematika perekrutan dalam bekerja, bukankah itu malah menimbulkan kekacauan? Karena ketika kita melibatkan perasaan atau bahkan kita melibatkan apa dibilang ya, hal-hal yang mungkin unsur-unsur yang mendukung keluar dari konteks persyaratan, bukankah itu malah menimbulkan kekacauan? Apalagi ini kan karena orang dalam ya. Kalau misalkan ini kan bisa juga berkonsekuensi dengan orang yang tidak suka dengan kita. Itu kan bisa juga menghancurkan yang harusnya orang berpotensi bekerja dan orang yang berpotensi untuk memenuhi persyaratan dalam masuk ke dunia kerja, dia malah gagal. Dan juga tadi kan tentang membantu ya, aku agak sedikit kurang setuju. Apakah bisa disebut membantu orang lain dengan cara menghancurkan kehidupan orang lain lagi? Misalnya begini, kita bisa dibilang membantu dia karena mungkin dia punya hubungan pribadi dengan kita, dia punya pengalaman pribadi dengan kita. Tapi kita di sini harusnya kan dalam profesional bekerja dan kita harusnya memberikan bagian kita, maksudnya kita harusnya kan meloloskan orang lain, tapi gara-gara kita menggunakan kata membantu ini, kita malah menggagalkan orang yang seharusnya bekerja, yang harus menafkahi diri dan hidup keluarganya, malah tidak jadi hanya gara-gara kata membantu itu kan tidak masuk akal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri. Oke, pertanyaannya bagus, Mas Candi. Jadi begini, bukankah itu sangat merusak? Karena satu bisa sifatnya membantu, satu bisa sifatnya menjatuhkan. Balik. Jadi kita sebenarnya dilengkapi dengan 3 potensi kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual. Oke. Kalau kita sifatnya adalah kalkulatif, yes, itu kalau kecerdasan intelektual sifatnya kalkulatif. Artinya apa? Ya, kita kan duel-duelan secara profesional. Siapa yang layak seharusnya itu yang dipekerjakan. Betul kan? Nah, pertanyaannya, teman-teman, di dunia kerja, semua perusahaan, semua HR pada mengeluh. Kenapa? Karena banyak orang pintar, tapi sedikit orang jujur. Kalau masalah orang dalam ini sudah ada di Indonesia sejak lama, itu kita masuk kajiannya kepada apa keuntungan dan kelemahan rekrutmen terbuka sama rekrutmen tertutup. Orang dalam itu rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka, dia punya kelebihan, satu, budaya bisa diperbaharui, yang kedua, bisa mengelakkan masalah KKN. Tapi apa kelemahannya di situ? Hanya sebatas intelektual, tapi sulit untuk saling menerima antara beberapa teman kerja. Nah, di sekarang, tantangan di dunia kerja saat ini adalah ketika anak muda bekerja, dia nggak senang dengan gajinya, dia nggak senang dengan lingkungan kerjanya, dia nggak senang dengan teman kerjanya, kelang 3 hari resign. Dan tingkatan turnover yang begitu tinggi di dunia kerja, itu menyebabkan HRD pusing. Itu menyebabkan manajemen pusing.
Nah, apa poin plus dengan orang dalam? Ketika misalnya saya merekomendasikan orang lain, berarti nama saya yang dijaga. Kalau orang yang saya rekomendasikan bermasalah, berarti saya yang jadi masalah, yang kena masalah. Nah, kalau kita ulas persoalan dulu banyak KKN. Tapi turnover zaman dulu itu kecil. Teman-teman mahasiswa cek data. Turnover di zaman dulu kecil, walaupun nepotisme namanya satu suku, satu agama, atau satu keluarga itu dimasukin kerja. Kenapa? Ya, saya terima gaji sekecil ini, kalau saya bertingkah di sini, nanti kasihan pakcik saya, karena pakcik saya masukkan saya. Dan pasti pakciknya atau pamannya atau tulangnya bilang, kau bagus-bagus kerja. Kalau kau bertingkah di sini, kau jaga marwahku. Itu bahasa orang dalam zaman dulu. Jadi memang kita katakan plus minus dengan kondisi sekarang, tapi kenapa kadang-kadang sekarang HRD lebih mencari orang-orang yang dia kenal untuk mencari tenaga kerja, karena ketika mereka rekrut orang yang tidak dikenal, malah merepotkan mereka. Itu case-nya di dunia perusahaan. Sama halnya seperti misalnya saya rekrutmen. Saya tanya, punya teman nggak yang mau kerja? Punya begini. Kenapa? Karena retention orang betah bekerja sekian 1 tahun atau 2 tahun, itu jauh lebih penting bagi perusahaan daripada hanya duel-duelan kemampuan yang ketika dia lulus cuma 3 hari bekerja. Itu dunia kerja. Kenapa teman-teman? Titik kritisnya di sini. Mungkin kita merasa bebas untuk memilih kerja, tapi sebenarnya perusahaan itu punya risiko. Ketika ada orang lulus kerja 1 minggu bekerja habis itu out, itu HRD nambah kerjaan lagi 1 bulan atau 2 bulan untuk mencari pengganti kita. Dan kestabilan manajemen itu akan terganggu. Makanya ketika ada beberapa perusahaan yang baru merintis, kita katakan ya kita bersyukur di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan baru yang merintis, yang menyerap tenaga kerja juga, tapi pasti mereka merasakan hal itu. Ketika mereka hire orang yang tidak dikenal dengan segi profesionalitas, hanya sifatnya kalkulasi intelektual, pasti jatuhnya adalah dia nggak betah, dia out. Cari tempat lain. Dia nggak betah, dia out. Dan itu membuat kenapa perusahaan itu sedikit kurang stabil. Tapi kalau di zaman dulu, memang sulit mencari kita kerja tanpa orang dalam. Pasti pakai orang dalam. Tapi kondisi perusahaan zaman dulu jauh lebih stabil daripada sekarang. Plus minus. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bisa amati, teman-teman bisa telaah. Artinya peran orang dalam ini nggak muluk-muluk hanya pakai uang, atau kita katakan menghancurkan hidup orang, belum tentu. Makanya saya katakan hablum minannasnya diperbaiki ke banyak lubang. Artinya apa? Semakin banyak lubang kita, semakin independenlah diri kita. Karena sisi orang dalam, kalau dia punyanya sedikit lubang, dia jatuhnya adalah dependent. Dia orang yang ketergantungan pada orang dalam. Tapi kalau banyak lubang, dia jadi dependent. Dan semua itu orang dalam untuknya. Nah, jadi sebenarnya arah materi ini gimana caranya teman-teman bisa perbaiki hubungannya sama rekan kerja, perbaiki hubungan sama teman angkatan, bisa saja nanti ke depan teman-teman saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Itu. Sama halnya misalnya seperti ini, kita katakan. Saya juga akui bahwa banyak kok universitas-universitas lain yang kualifikasinya di atas mungkin. Banyak. Tapi ketika saya dihadapkan pada satu kondisi pekerjaan, ada adik-adik saya di UMA atau ada teman-teman saya di UMA, kira-kira teman-teman pilih tolong siapa? Mungkin dari kampus lain jauh lebih qualified. Kita katakan, kita bantu dari yang lain, tapi yang lain belum tentu bantu kita. Atau kita katakan, kita bantu dengan orang yang kita percaya, misalnya, dia pasti balik nanti suatu saat bisa bantu kita lagi. Artinya ini tidak jangan diperkecil
hanya hubungan seuniversitas ya, tidak. Artinya kita katakan ketika anak Unimed dibantu sama anak UMA atau sebaliknya, pasti terbesit di hatinya, oh dulu saya pernah dibantu sama anak UMA. Ketika nanti suatu saat dia dihadapkan sama anak UMA, ya udah mungkin saya bisa balas. Dulu saya dibantu sama abang-abangmu di UMA, ini saya bantu adiknya di UMA. Apakah dia sebagai orang dalam kita? Yes, sebagai orang dalam. Tapi apakah itu harus saudara? Tidak. Apakah itu harus sedarah? Juga tidak. Kenapa? Yang paling kita inginkan adalah boleh pakai orang dalam, tapi caranya dengan baik. Yang kedua, yang kita inginkan adalah gimana caranya kita punya kemampuan dan diakui sama orang yang punya kepentingan atau pemangku kepentingan. Kalau pemangku kepentingan bahasanya berarti dia punya posisi atau punya jabatan tertentu ya. Yang paling penting, saya punya kemampuan, Pak, tapi keluarga saya bukan orang yang hebat, abang kakak saya juga bukan orang yang berpengaruh, tapi ketika saya bisa perbaiki komunikasi saya dengan Bapak perlu sesuatu bisa saya bantu, mudah-mudahan ke depan, apapun yang saya butuhkan, Bapak bisa bantu. Apakah dia menjadi orang dalam kita? Yes. Apakah ketika kita lakukan cara itu, kita menyelamatkan keluarga kita? Yes. Tapi dengan catatan kita harus amanah. Jadi kalau kita katakan kita sudah amanah, kita punya kualifikasi, kita jujur, dan kita sesuai dengan keinginan dia, apakah kita bisa katakan bahwasanya kita bukan orang yang sesuai dengan kualifikasi yang diminta? Cuman kita memanfaatkan satu sisi seni untuk menjaga hubungan baik kepada orang lain supaya kemampuan kita bisa dilihat oleh orang lain. Kenapa teman-teman orang yang nggak punya kualifikasi bisa masuk dunia kerja dengan cara pakai uang? Karena saya mohon izin maaf, yang punya kualifikasi hanya sifatnya kalkulasi. Ayo, kita punya 3 kecerdasan. Jangan hanya munculkan kecerdasan intelektual kita saja, tapi intelektual emosional kita, menjaga tenggang rasa, menjaga hati orang lain, menjaga persahabatan, menjaga silaturahmi, menjaga sosial masyarakat, itu juga kecerdasan kita. Berhubungan baik dengan Tuhan, sesama satu agama, sesama beda agama, itu juga kecerdasan spiritual. Jadi jangan hanya berpaku pada kecerdasan intelektual, karena sifatnya masih kalkulatif. Itu. Tapi komentar dan pertanyaan dari Mas Candi bagus. Nah, saya senang kalau ada mahasiswa yang kritis begini. Mantap. Oke, thank you Mas Candi. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana Saudara Candi? Baik, terima kasih atas jawabannya pemateri dan terima kasih atas kesempatannya moderator, saya bisa menerima jawabannya. Thank you Mas Andi. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, link absen udah di-share ya di kolom pesan, bisa dilihat. Nah, Coach di pesan ada nih yang bertanya, mulai sekarang sudah harus memperbaiki hubungan hablum minanas kita. Nah, bagaimana cara memperbaiki hubungan kita kalau dari awal kasusnya kita sudah dianggap orang yang kurang ramah dan di pikiran kita banyak di antara mereka yang tidak suka kita, Coach? Terima kasih, Coach. Oke, nah ini pertanyaan bagus juga nih. Sekarang kan Mas kita udah harus memperbaiki hablum minanas kita. Nah, gimana caranya kalau memang ada orang terdahulu itu yang udah sensitif banget sama kita, dan sensitifnya itu negatif ke kita. Nah, itulah teman-teman akibat dari dulu mungkin kita belum menjaga hablum minanasnya kita. Artinya apa? Contoh misalnya, tersinggung sedikit saja, terus kita menyentil perasaan orang lain, itu dampaknya jangka panjang. Nah, mungkin kita ada beberapa seperti itu. Nah, teman-teman, kenapa saya katakan seperti ini? Saya merasakan hal yang serupa. Saya merintis di bidang training dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, saya di lembaga training
yang saya bekerja ya di bawah naungan lembaga training yang saya belum independen itu dari 2015 sampai 2018. Saya mulai merintis independen itu 2019. Jadi saya membangun sistem saya termasuk juga memperbaiki hablum minannas saya itu ketika 2019. Pertanyaannya, kenapa saya berpikir demikian? Teman-teman, ketika saya menjadi trainer di lembaga terdahulu, memang saya waktu masih mahasiswa saya sudah mentraining di Pelindo. Saya sudah mentraining di pemerintah kota Binjai. Tapi itu bukan kliennya saya. Artinya peserta sudah ada, klien sudah dibentuk acaranya, kita tinggal datang, tinggal melatih. Nah, tapi ketika saya sudah sertifikasi dan saya ingin menanjakin karir saya secara mandiri, ada satu problem yang mereka tidak izinkan saya. Artinya ya kalau misal kamu udah mandiri ya silakan. Welcome to the jungle, fight. Kan gitu. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya berada di perusahaan dan saya arahkan teman-teman untuk tahu plan yang lain. Artinya apa? Supaya kita tidak merasa ketergantungan, jadilah orang yang independen. Melalui apa? Hablum minannas. Tapi kalau misalnya ada orang terdahulu yang sudah tidak suka dengan kita, nggak ada cara lain kecuali minta maaf. Satu, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, mulai ke depan perbaiki hubungan yang baik kepada orang lain. Jadi, kalau di kontak person saya itu, tokeh tebu ada, tokeh jagung ada. Termasuk yang supir angkot juga ada. Jadi kadang-kadang saya tidak terlalu membawa jubahnya saya. Kenapa? Ketika kadang-kadang ada project yang di luar dari ranah saya, tapi mereka butuh dan itu peluang bisa saya jalankan. Kenapa? Karena kita juga punya silaturahmi dengan beberapa orang yang lain. Kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya hubungannya sudah rusak, ya udah kita ikhlasin saja, kita minta maaf, selanjutnya ke depan kita perbaiki hablum minannasnya kita. Kenapa? Kita bicara masa depan itu pasti ada orang yang baru. Pasti ada orang-orang yang memberikan harapan baru, ada orang-orang yang memberikan jalan yang baru. Jadi teman-teman tidak perlu merasa terlalu terbebani, karena kesempatan berkarir juga masih luas, dan kesempatan bekerja juga masih lebar. Jadi jangan berkecil hati kalau ada teman-teman yang kurang suka. Atau saya katakan misalnya seperti ini, oh si Guntur kan bisa dapatkan itu karena memang koleganya kuat di dalam. Nah itu yang saya katakan, berarti kan hanya protes. Saya coba balikkan, kenapa nggak merintis saja untuk bisa dipercaya sebagai kolega? Kayaknya itu jauh lebih penting daripada kita hanya protesin orang. Wah si Guntur itu bisa jadi kayak gitu karena koleganya orang punya berpengaruh gitu. Itulah alasannya kenapa di pertemuan kali ini saya buka semua data. Dulu saya sebagai apa, saya merintisnya bagaimana, apa yang saya lakukan, dan seni mana yang saya ambil. Nah, itu. Kenapa? Karena selama ini juga saya berkarir nggak pernah nyogok, nggak pernah nyetor, nggak pernah lain-lain. Tapi nama baik dari orang yang memberikan pekerjaan itu selalu saya jaga. Itu kuncinya di saya. Gitu. Dan saya berupaya tidak menjengkali orang lain. Kenapa? Bisa saja nanti memang hari ini saya berada di atas, tapi besok mungkin dia yang di atas. Nah, jadi harapan saya ketika saya di atas saya bisa bantu dia, ketika dia di atas dia bisa bantu saya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya memang udah terlanjur punya teman yang sensitif dengan kita, ikhlasin, tapi dengan orang yang baru usahakan perbaiki hablum minannasnya. Jangan pernah batasi pertemanan. Gitu. Oke. Demikian Mbak Moderator sama yang penanya tadi. Nah, gimana Mbak Aulia Syifa atas jawabannya? Apakah Mbak Aulia masih ada di room? Baik, terima kasih Coach lewat pesan. Nah, selanjutnya Coach ada yang nanya nih, Ayu Elfriani Sinaga.
izin bertanya, Coach, memberikan kita kerja, tapi memotong hak kita. Tahunya di akhir setelah kita lakukan, dalam mindset berarti memanfaatkan kita. Itu apa yang harus kita lakukan, Coach? Bagaimana menurut Coach? Oke, pertanyaannya bagus. Berarti jatuhnya kan menzolimi ya? Nggak ada akad untuk dipotong, tapi ketika kita mengerjakan sesuatu sudah dapatkan hak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi dipotong. Itu kan menzolimi itu. Mbak Ayu, ikhlasin aja. Kalau pernah mendapatkan hal seperti itu, ikhlasin aja. Tapi dari pelajaran ini kita dapat satu sisi yang baik sebenarnya. Itulah contoh orang-orang yang tidak memperbaiki hablum minannasnya dia. Dia hanya berpikir keuntungannya sesaat, tapi tidak keuntungan jangka panjang. Saya yakin dan percaya, pasti Mbak Ayu tanda orangnya siapa, tahu namanya siapa. Ketika nanti dia butuh sesuatu, mungkin Mbak Ayu enggan untuk membantu. Itu yang saya katakan, kita memperbaiki diri kita jauh lebih penting untuk melayani orang dengan baik. Kalau memang ada satu pekerjaan, itu jadi catatan kita, kalau bisa memang kita lagi ada satu pekerjaan, berikan hak orang sesuai dengan total, sesuai dengan akadnya, sesuai dengan perjanjiannya. Jangan pernah potong hak orang, apalagi itu di luar dari perjanjian. Kenapa? Karena itu untungnya bagi kita sesaat, tapi jangka panjangnya itu rugi untuk kita. Nah, jadi kita katakan itulah salah satu bentuk personal yang tidak menjaga hablum minannasnya. Ketika ada satu torehan tinta di hati orang lain pasti akan ingat aku diperlakukan pernah seperti ini sama orang demikian. Nah, kalau kita pengen jalannya mulus, karirnya bagus, jangan pernah lakukan itu. Kenapa teman-teman? Nanti kita mungkin ada yang sudah berumah tangga atau mungkin ada yang dewasa sampai tua. Bisa saja anak-anak kita nanti dibantu oleh orang-orang yang pernah kita bantu. Tapi terciptanya itu kalau kita tidak pernah zolimi orang lain. Tapi dari pertanyaan Mbak Ayu, kita pahami bahwa itulah minusnya orang lain yang hanya memikirkan keuntungan sesaat, tapi tidak memperbaiki hablum minannasnya. Menzolimi itu kan sama dengan kita memberikan tinta hitam di hati orang lain. Itu sama halnya ketika misalnya kita menjabat satu posisi tertentu. Kita merasa jadi orang yang paling penting. Oh, junior butuhnya sama kita kok, bukan kita yang butuh sama junior. Tapi kalau seandainya kita membantu urusan orang lain dengan mudah, kita membantu regulasi beasiswa orang lain dengan mudah, bisa saja nanti ketika kita butuh bantuan, dia akan bantu kita dengan mudah. Nah itu. Jadi diikhlasin aja, bisa jadi pelajaran, tapi kalau seandainya kita di posisi saat itu, jangan lakukan seperti itu. Karena itu hanya untungnya sesaat, tapi ruginya berkepanjangan. Hablum minannasnya rusak kalau kayak gitu. Dan citra diri kita juga rusak. Itu. Oke, Mbak Ayu. Bagus pertanyaannya. Nah, bagaimana Mbak Ayu atas jawaban dari Coach? Cukup, Apakah Coach. Mbak Ayu? Ya. Setuju. Baik, Baiklah. Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena masih ada satu kesempatan lagi yang ingin bertanya. Izin Kak, boleh bertanya Kak? Silakan. Mungkin kalau pertanyaan saya sudah dibahas, mohon maaf ya Coach, tapi saya ingin bertanya mengenai, apakah suara saya terdengar? Dengar. Ya. Ya, seberapa penting sih orang dalam ini gitu dalam organisasi atau perusahaan, atau kayak yang kalau kita lihat sekarang kan
powernya orang dalam ini lebih kuat daripada kualifikasi kayak job spec-nya gitu kan, Coach. Pasti kan jadi timbang tuh sama orang yang mendaftar tanpa orang dalam tapi melalui kualifikasi di job spec-nya gitu. Nah, seberapa penting gitu kan, Coach? Kayak tadi Coach bilang ada plus minusnya gitu. Terus saya kurang setuju. Sebenarnya bukan kurang setuju sih, lebih ke 50-50 mengenai memberi tapi tidak menerima. Kalau zaman sekarang tidak bisa dipungkiri ya, Coach. Selagi kita yang dapat job, misalnya nih, saya dapat job, kalau memang saya lagi ada duit, ya oke-oke aja. Tidak tidak dikasih fee atau gimana. Tapi kalau keadaan kita yang lagi direndah kayak ekonomi kita lagi tidak bagus, pasti otomatis kita pun mengharapkan fee juga kan ya. Itu sih dari saya, Coach. Terima kasih, boleh direspon, Coach. Baik. Pertanyaan dari Mas Otnel ya. Itu bagus banget. Seberapa penting sih orang dalam gitu? Oke, saya kasih demonstrasinya ya. Sama halnya seperti kegiatan kali ini, itu Mbak Tania menghubungi saya. Mbak Tania dapatkan kontak saya dari orang yang kenal sama saya. Lantas kami silaturahmi dan kami punya kecocokan untuk buat acara dan kegiatan ini terlaksana. Oke. Apakah Mbak Tania menjadi orang dalam saya? Yes. Karena Mbak Tania adalah pemegang keputusan siapa orang yang menjadi pemateri. Karena itu hak vetonya Mbak Tania, betul ya? Oke. Apakah orang yang memberikan kontak person saya kepada Mbak Tania itu orang dalam saya? Yes. Kalau saya tidak pernah bersilaturahmi dengan orang tersebut, mungkin orang tersebut tidak mungkin merekomendasikannya kepada Mbak Tania. Dan karena Mbak Tania posisi sebagai ketua panitia yang menghubungi saya, makanya saya bisa jadi pemateri untuk hari ini. Seberapa penting peran orang dalam? Penting. Tapi setiap pemegang kepentingan pasti punya moralitas. Siapa orang-orang yang direkomendasikannya untuk menjadi pembicara atau untuk menangani proyek tersebut. Nah, kalau kita katakan masalah fee, itu berbeda. Artinya apa? Makanya saya katakan, kalau kita punya lubang yang banyak, teman yang banyak, silaturahmi kepada banyak orang, kita bisa memilih teman-teman. Contoh misalnya, saya juga pernah kok menolak proyek, pernah. Karena memang angkanya tidak cocok. Karena mungkin memang prosedurnya tidak cocok bagi saya. Pernah. Tapi kenapa saya berani untuk menolak? Karena banyak kok lubang lain yang menawarkan saya lebih baik. Nah, kenapa saya bisa sampai tahap memilih seperti itu? Karena lahan atau lubangnya banyak. Ketika kenalan kita banyak, ketika orang-orang yang punya kepentingan itu kita banyak kenal, artinya kita bisa memilih untuk mengambil rezekinya di jalur mana. Sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kadang-kadang orang mau tidak mau dia menerima karena memang koleganya hanya itu. Itulah yang saya katakan dia dependen pada orang dalam. Dia bertergantungan pada orang dalam. Ya, ini ada pekerjaan tapi potong sekian. Yuk mau nggak? Karena kita cuma punya kenalnya dia, kalaupun nggak dari dia kita nggak ada project, ya kita terpaksa ambil. Oke, di tahap merintis is oke, kita masih bisa lakukan itu. Tapi teman-teman harus tahu wacana baru, perbanyak silaturahmi ke banyak orang. Sehingga banyak tawaran project-project, teman-teman bisa memilih. Begitu. Jadi kalau kita katakan seberapa pentingkah orang dalam? Penting. Tapi kita juga penting untuk memperbaiki diri kita sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Tuh. Jangan pula menyimpangkan the power of orang dalam. Memang selama ini saya akui, praktik orang dalam banyak yang menyimpang. Kenapa saya ambil topik ini? Ini sebenarnya topik request saya kepada Mbak Tania. Kenapa? Karena saya tahu ini problem yang paling dasar dan paling jamak. Dan ini pasti banyak protes keras dari masyarakat tentang orang dalam. Tapi ada kok satu sisi yang kita bisa ambil dari orang dalam. Dan itu positif untuk kita. Kenapa? Teman-teman,
Kita katakan seperti ini. Bukankah anak Gendi sebelum gabung di Gendi mungkin nggak kenal dengan pegawai-pegawai BI? Karena teman-teman di Gendi makanya teman-teman kenal pegawai-pegawai di BI. Dan itu privilege untuk teman-teman, portofolio untuk teman-teman. Yang saya mungkin tidak punya itu. Artinya teman-teman sudah menjadi bagian orang dalam di situ. Ketika teman-teman butuh sesuatu, pasti teman-teman ada alamat untuk bertanya. Teman-teman butuh informasi tentang dunia perbankan atau kebijakan perbankan, teman-teman tahu alamat untuk bertanya. Apakah orang tersebut jadi orang dalam kita? Yes. Tapi mudahnya dia membantu kita kalau dari dulu kita mudah membantu mereka. Apakah peran orang dalam penting? Penting. Tapi dengan cara hablum minannasnya atau komunikasi dan silaturahmi baiknya itu diperbaiki. Tuh. Dan saya pribadi dari awal tadi saya sudah akui, saya tidak pernah mendapatkan pekerjaan dari ayah saya atau buya saya dan termasuk umi saya karena mereka bukan tergolong orang yang punya jabatan tertentu untuk mengambil sebuah keputusan. Alhasil, saya merintis untuk melayani orang lain dengan baik. Harapan saya bisa dilayani dengan baik. Dan itu saya rintis sejak lama, dan baru dapat hasilnya beberapa tahun terakhir ini. Itu dampak yang saya dapatkan. Itu juga yang mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman yang perantau, teman-teman yang mungkin keluarganya kurang mampu, atau keluarganya yang mungkin tidak punya power sama sekali. Ketika kita bisa layani orang dengan baik, mungkin kita bisa berkesempatan dilayani orang juga dengan baik. Walaupun orangnya